Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hikmatul Fatwa dengan NIM 203233101. Di sini saya akan membuat tugas video tentang video pembelajaran konsep dasar PKN, materi pengertian sistem politik dan budaya politik. Selamat menyaksikan. Negara Indonesia adalah negara yang kaya, terdiri atas beberapa pulau-pulau. Dan di setiap pulaunya terdiri dari beberapa suku-suku yang mendiami pulau tersebut. Nah, dari banyaknya beberapa suku diperlukan seorang pemimpin yang dapat mengatur jalannya pemerintahan sehingga pemerintahan tersebut bisa berjalan dengan baik, aman, dan damai. Nah, untuk memilih seorang pemimpin itu merupakan bagian dari sistem politik demokrasi. Apa sih itu sistem politik? Sistem politik berasal dari dua kata, yaitu sistem dan politik. Sistem berasal dari kata sistema, yaitu elemen-elemen yang saling berkaitan. Sedangkan politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem itu dapat diartikan sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau komponen yang meliputi relevansi, fakta, prinsip. Setiap komponen tersebut saling berhubungan secara struktural dan fungsional dalam mencapai tujuan organisasi atau negara. Dan dapat disimpulkan pula bahwa politik itu merupakan suatu ketertiban dan kebijaksanaan yang dilakukan pemimpin dalam kehidupan sehari-hari atau dapat diartikan suatu cara atau metode untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan. Jadi, sistem politik Indonesia yaitu sistem keterkaitan antara individu di Indonesia dan antar individu dengan negara atau pemerintah Indonesia, serta antar negara Indonesia dengan negara lain yang diatur oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pengaturan hubungan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan hubungan kekuasaan dan kewenangan yang konstitusional. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem politik adalah suatu hubungan atau keterkaitan antara manusia atau antar individu dengan negara atau lembaga dalam suatu negara tertentu. Hubungan tersebut diatur secara sistematis dalam arti dilembagakan melalui peraturan perundang-undangan yang di dalamnya diatur juga adanya ruang lingkup kekuasaan dan kewenangan, termasuk hubungan antar negara, lingkungan internasional yang saling memengaruhi dalam satu sistem. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem politik. Ciri-ciri sistem politik ada 4, yaitu yang pertama unsur dan ruang lingkup sistem politik. Unsur-unsur tersebut adalah institusi-institusi yang bersifat kewenangan penuh untuk menggerakkan suatu sistem politik seperti badan-badan lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, parpol, lembaga kemasyarakatan, dan seterusnya. Yang kedua ada masukan dan keluaran. Masukan di sini berasal dari rakyat atau masyarakat terhadap sistem politik dapat berupa tuntunan dan atau dukungan. Sedangkan keluaran itu merupakan hasil kinerja dari sistem politik, baik berasal dari tuntunan maupun berasal dari dukungan komunitas masyarakat. Yang ketiga, perbedaan pada sistem. Perbedaan pada sistem ini misalnya pada proses penerbitan undang-undang tentang pemilu, maka bukan hanya dapat yang dibuat oleh KPU saja, namun KPU hanya mengkonsep draftnya, kemudian dikaji dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang keempat ada keterpaduan sistem. Keterpaduan sistem adalah keharmonisan dalam pelaksanaan tugas antara bagian-bagian yang tidak sama dalam meraih harapan bagi semuanya. Perkembangan sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia mengalami banyak perubahan setelah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sebelum amandemen UUD 1945,
bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Yang kedua, setelah amandemen. Setelah amandemen 1904 UUD 1945, pokok-pokok sistem politik di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Yang ketiga, tidak adanya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang keempat, DPA ditiadakan, yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung di bawah presiden. Dan yang kelima, kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan MPR. Setelah membahas sistem politik, kita akan membahas budaya politik. Apa sih itu budaya politik? Dari contoh di samping, maka dapat disimpulkan bahwa budaya politik berasal dari dua kata, yaitu budaya dan politik. Budaya yang memiliki arti hal yang bersangkutan dengan budi atau akal, dan politik yaitu suatu politik yang menunjukkan suatu aspek kehidupan. Jadi, konsep budaya politik terdiri atas sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sering berlaku pada seluruh anggota masyarakat, termasuk kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Contohnya, ketika gotong royong untuk menyapu di kelas dan musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya ada pun ruang lingkup budaya politik itu ada 3. Yang pertama, orientasi yang dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan dan penolakan terhadap kehidupan politik. Yang kedua, orientasi yang bersifat menilai objek dan peristiwa politik. Yang ketiga, orientasi dari individu yang dibersangkutan dengan budi atau akal, dan politik yaitu suatu politik yang menunjukkan suatu aspek kehidupan. Jadi, konsep budaya politik terdiri atas sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sering berlaku pada seluruh anggota masyarakat, termasuk kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Contohnya, ketika gotong royong untuk menyapu di kelas dan musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya ada pun ruang lingkup budaya politik itu ada 3. Yang pertama, orientasi yang dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan dan penolakan terhadap kehidupan politik. Yang kedua, orientasi yang bersifat menilai objek dan peristiwa politik. Yang ketiga, orientasi dari individu yang diperoleh dari pengetahuan kehidupan politik. Macam-macam budaya politik. Berdasarkan tipenya, secara umum budaya politik dapat dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, budaya politik parokial, yaitu berada dalam wilayah atau lingkup yang kecil. Maksudnya, pelaku politiknya itu melakukan peranan di dalam berbagai bidang karena belum adanya spesialisasi. Yang kedua, budaya politik sebagai subjek, yaitu berada dalam suatu wilayah yang lebih besar. Misalnya, di kota yang telah memiliki kesadaran politik cukup tinggi dan ketaatan serta loyalitas kepada pemimpin politik yang cukup besar. Yang ketiga, budaya politik sebagai peserta, berada dalam masyarakat yang telah memiliki kesadaran politik yang tinggi dan aktif di dalam memainkan peranan politik, baik dalam sistem ataupun input maupun di luar sistem atau output. Dan yang terakhir ada tipe campuran. Tipe campuran ini campuran dari politik parokial, politik sebagai subjek, politik sebagai peserta, dan civic kultur. Jadi seperti itu mengenai sistem politik dan budaya politik ya. Okelah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.